Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tentang pemberontakan APRA ingin memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Rudianto, absen 1. Perkenalkan, nama saya Nelly Julia, absen 26. Perkenalkan, nama saya Sawan Nabila, absen 31. Perkenalkan, nama saya Safira Wainuma Sukanda, absen 32. Perkenalkan, nama saya Siva Gania, absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hendy Waraban News yang akan membicarakan tentang peristiwa disintegrasi bangsa, di mana salah satunya yaitu mengenai peristiwa APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, apa sih APRA itu? Jadi, APRA merupakan suatu kejadian pemberontakan yang berlangsung di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 silam. Kelompok APRA sendiri terdiri atas satuan pro Belanda pimpinan mantan Kapten KNIL yaitu Raymond Westerling. Komplotan APRA inilah yang masuk ke wilayah Bandung dan menyerang anggota TNI hingga menimbulkan bentrokan. Pada saat itu, Westerling berusaha mempertahankan bentuk negara federal dan menolak Republik Indonesia Serikat. Westerling mengira RIS di bawah Soekarno dan Hatta hanya berfokus pada wilayah Jawa atau Jawa sentris. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA dikarenakan mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat melalui hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Seperti diketahui, hasil dari KBM itu sendiri memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL atau Kontingenten dari Indonesia. Sementara itu, anggota KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Pada akhirnya, APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Kapten Raymond Westerling memanfaatkan keadaan. Ia berhasil mengumpulkan 8.000 pasukan dari desertir dan anggota KNIL. Ia menggunakan nama Ratu Adil dari kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil. Ia juga menamai gerakan ini Angkatan Perang Ratu Adil. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kronologi pemberontakan APRA berikut ini. Lantas apa yang terjadi setelah peristiwa pemberontakan APRA? Meskipun berlangsung singkat, pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling membuat banyak anggota TNI gugur dan membuat pemerintah Indonesia menjadi terpukul. Kondisi keamanan rakyat juga ikut terancam dan terganggu oleh aksi keji yang dilancarkan oleh Westerling bersama dengan pasukannya. Selain peristiwa pemberontakan APRA tersebut, ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang telah menggugurkan banyak pasukan TNI. Maka untuk mengenang perjuangan tumpah darah kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahannya meresmikan monumen Dwikora dan Trikora. Kronologi pemberontakan APRA pada tanggal 5 Januari 1950 silam, Westerling mengirimkan sebuah ultimatum ke RIS supaya mengakui negara bagian Pasundan sekaligus APRA sebagai tentara Pasundan. Kemudian, 10 Januari 1950, Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta membuat perintah untuk penangkapan Westerling. Supaya misinya berhasil, Westerling menyegerakan kudetanya bersama para pasukan pengikutnya dengan menembaki anggota TNI secara membabi buta. Peristiwa APRA pun akhirnya berlangsung. Saat Westerling melancarkan aksinya di Bandung, Westerling mengirimkan pasukan lainnya ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintahan RI. Tetapi aksi Westerling di Jakarta gagal karena pasukannya di perintah tidak membantunya. Jakarta menjadi target APRA pada awal 1950. Di saat sedang ramainya dilakukan sidang kabinet RIS, APRA juga menargetkan Bandung dikarenakan situasi Bandung belum dikuasai oleh pasukan Siliwangi, ditambah dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat. Akhir pemberontakan APRA pada Januari 1950, Presiden RIS Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio, sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Menteri tanpa portofolio adalah menteri pemerintahan tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengepalai kementerian tertentu. Dalam sidang kabinet 10 Januari 1950, Hamid membentuk Panitia Lencana Negara
Kemudian diadakan sayembara pembuatan lambang negara. Di sisi lain, Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Dalam penyerbuan itu, Hamid memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS harus ditembak mati. Dr. Andes Muhammad Hatta turun langsung untuk berunding dengan Komisaris Tinggi Belanda. Akhirnya, Mayor Jenderal Angeles yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh APRIS. Demikian berita dari Handiwaraha News tentang pemberontakan APRA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.